Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Joni. Atau bawahnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Ini Pak. Bapak. Berikut Pak. Ya, terima kasih Pak Joni untuk meluangkan waktunya. Hari ini jadwal observasi di kelas Siap Pak. Tapi sebelum melakukan kegiatan observasi, saya ingin mengetahui, coba ceritakan rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan khususnya terkait media pembelajaran. Silakan. Sebelumnya untuk kegiatan pembelajaran, kemarin saya sudah menyerahkan RPP nama Bapak itu yang ibaratnya untuk disupervisi nantinya untuk kegiatan pembelajaran di kelas 6. Baik Pak, untuk pembelajaran pada kelas 6 yang pertama nanti saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS Pak. Itu materinya adalah tentang angka, sendi dan otot, aktor dibalik bentuk tubuh kita. Dan saya juga akan berencana menggunakan media video, animasi, miniatur rangka manusia dan juga bentuk rangka manusia yang untuk mempermudah murid dalam memahami. Ya, bagus sekali ya. Berarti nanti media yang digunakan itu adalah miniatur rangka manusia. Nah, kemudian tujuan utama dari penggunaan media tersebut kira-kira apa ya Pak? Baik Pak, tujuannya itu agar murid mudah membayangkan bagian-bagian rangka manusia serta fungsinya, tidak hanya cuma mendengarkan dari penjelasan saya saja. Jadi nanti anak akan melihat video slide tentang rangka manusia dan juga fungsinya serta miniatur dari rangka manusia. Ya, sangat relevan sekali media yang digunakan. Tapi bagaimana caranya Bapak untuk mengintegrasikan antara media tersebut dengan kegiatan pembelajaran? Baik Pak, sesuai dengan RPP yang telah saya buat itu dalam langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu saya akan memutar video Pak, video animasi tentang rangka manusia dan juga fungsinya. Setelah itu mereka murid-murid itu akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Dengan diskusi tersebut mereka akan menganalisis gambar rangka manusia dan juga membuat sketsa. Dari sketsa kardus bekas mereka akan membuat sketsa, gambarnya dipotong lalu ditempel, kemudian akan dirakit menjadi rangka manusia. Ya, jadi mereka mengaitkannya rangka manusia tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya bagus sekali Pak. Ini untuk kegiatan pembelajaran mudah-mudahan nanti bisa anak-anak antusias kalau tertarik. Iya, siap. Tetapi ini kira-kira indikator keberhasilan penggunaan media tersebut akan dilakukan seperti apa? Baik, jadi jika mereka bisa murid tersebut bisa menjelaskan kembali tentang bagian-bagian dari rangka manusia dan juga fungsinya dengan benar dan juga lebih antusias, maka dalam pembelajaran tersebut dalam diskusi tersebut berarti murid itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media yang efektif. Ya sudah bagus sekali ini. Nanti saya juga ikut mengamati di ruang kelas 6 ya. Tetapi bagaimana media tersebut digunakan, kemudian bagaimana respon murid, kemudian keterlibatan mereka ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan harapan tadi. Baik Pak, yang saya ceritakan mudah-mudahan sesuai saja. Ya, baik Pak, terima kasih atas support dan baik Pak, saya ke kelas dulu ya Pak. Untuk pembelajaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joni. Iya Pak, atur nuwun Pak. Sambil minum-minum dulu ya juga boleh Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya ini agak haus juga Pak, tapi nanti lain sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, Pak Joni. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya,
jelas dari rangka masih sebelum melakukan kegiatan siswa itu saya ingin mengetahui dengan coba ceritakan rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan khususnya dari media itu bagaimana perasaan Bapak? Untuk kegiatan belajar mulai saya rasakan pengen dari itu pembelajaran tadi saya untuk saya merasa lebih terbantu dengan adanya media untuk pembelajaran pada murid juga terlihat pertama. Nanti saya akan mengajarkan beberapa dari mereka yang materinya adalah tentang rangka, sendi, dan sesama aktor dibalik untuk bentuk miniatur. Dan saya juga akan berencana menggunakan media video, animasi, miniatur, media dan juga bentuk dan yang untuk mempermudah murid dalam mengerjakan itu. Ya, berarti saya juga mencatat media yang digunakan itu adalah miniatur rangka animasi. Kemudian tujuan utama dari penggunaan media mengapa terjadi demikian? Tujuannya itu agar murid mudah membayangkan bagian-bagian rangka manusia serta fungsinya, tidak hanya cuma mendengarkan dari penjelasan saya. Jadi nanti anak akan melihat video selain video tentang manusia dan juga yang serta miniatur dan animasi rangka manusia. Sangat relevan sekali. Ini terlalu cepat media yang mereka juga kurang juga bagaimana cara materi yang saya sampaikan juga mungkin mereka merasanya terlalu cepat antara jadi mereka tidak sempat menangkap dan kurang sesuai dengan menerima penjelasan materi dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama saya akan membuat video animasi tentang rangka manusia dan juga setelah itu mereka murid-murid itu akan berdiskusi dengan diskusi tersebut mereka akan menganalisis gambar rangka manusia dan juga membuat sketsa dari sketsa saya juga merasa sendiri jadi sketsa gambarnya kosong lalu ditempel kemudian akan dirakit menjadi sendiri jadi jadi langkah-langkahnya mereka saya tanya berikutnya perbaikan dan penjelasan itu saya akan memberikan ini untuk mereka akan saya tampilkan lagi selain nanti bisa anak-anak manusia dan juga saya ingin menjelaskannya kira-kira indikator keberhasilan penggunaan media dan pas kebetulan orangnya saya juga kan seperti apa jadi jika mereka bisa murid tersebut bisa menjelaskan kembali tentang bagian-bagian dari rangka manusia dan juga fungsinya itu bisa dengan benar dan juga lebih jelas maka dalam pembelajaran tersebut juga dalam diskusi tersebut berarti murid itu bisa menerapkan bisa membantu dalam belajar media tentang materi rangka manusia dan juga sudah sekali ini tujuan nanti saya coba ikut mengamati lebih mengetahui dari sumbernya dan mereka juga media tersebut digunakan kemudian bagaimana respon murid kemudian keterlibatan mereka mudah-mudahan nanti pembelajaran secara keseluruhan dan juga media mudah-mudahan meningkatkan harapan baik Pak ceritakan mudah-mudahan juga baik Pak terima kasih atas support dan jadi saya ke kelas dulu Pak terima kasih Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini yang lebih menarik lagi mau menghubungi narasumber langsung dari dokter. Iya. Nah dokternya sudah dihubungi? Sudah Pak, saya sudah WA. Nah sebetulnya saya juga punya nomornya. Nah kemarin juga saya sudah menyampaikan surat pemberitahuan Pak sebagai undangan beliau itu sebagai narasumber di SD kita ini. Jadi alhamdulillah baik secara lisan dan juga secara resmi dokter sudah saya undang biar nanti untuk mendukung dalam pembelajaran. Seperti itu. Itu dokter laki-laki atau perempuan? Perempuan Pak. Oh ya sudah siap? Sudah insya Allah Pak. Ya, sudah siap. Ya nanti mudah-mudahan pembelajaran lebih baik ya. Siswa lebih antusias. Kemudian tujuan pembelajaran akan tercapai. Iya Pak. Mudah-mudahan saya juga minta doanya dari Bapak supaya kegiatan pembelajaran di kelas 6 ini kita sudah bisa mencapai kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan yang saya tuliskan di RPP tersebut. Dan juga saya mengucapkan terima kasih Pak atas dukungan Bapak yang tadi sudah
masuk ke ruang kelas 6 untuk melaksanakan observasi di kelas 6. Akhirnya saya merasa terbantu sekali Pak. Jadi saya mempunyai kelemahan apa dalam pembelajaran, murid juga mempunyai kekurangan apa dalam pembelajaran sehingga bisa tercover nantinya untuk pembelajaran berikutnya. Iya, sama-sama Mas. Jadi saya sangat mengapresiasi usaha dari Pak Joni ya dalam berinovasi menggunakan media pembelajaran. Dan yang nanti akan lebih meningkatkan pemahaman siswa itu mendatangkan langsung dari Pak Joni, mendatangkan dokter. Ya, siap. Ini akan berhasil lebih baik. Amin Pak. Dan anak juga mungkin akan lebih antusias. Siap. Ya. Kata dulu Pak. Ya. Itu saja nih Pak. Cukup. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Ya. Saya ke kelas lagi Pak. Ya, silakan. Dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi